축구 팬들이나 국민들이 지금 우리 인도네시아 축구를 응원하기 위해서 이렇게 와서 또 영상을 찍고 있고 하니까 많은 구독과 응원 해주시면 감사하겠습니다. 좀 팡매 semangat. Waduh gawat, pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong didekati untuk jadi pelatih Korea Selatan. Ternyata belum tanda tangani kontrak. Pak Erik pasrah jika Shin Tae-yong benar-benar latih Korea Selatan. Semoga saja benar. Ini bukti Shin Tae-yong tak akan tinggalkan timnas Indonesia. Media Vietnam sampai tak percaya jika Shin Tae-yong didekati Korea Selatan. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat restu untuk kembali tangani Korea Selatan. Shin Tae-yong telah mendapat izin untuk kembali melatih timnas Korea Selatan seiring dengan berakhirnya kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Juni 2024. PSSI berencana memberikan kontrak baru yang akan berlaku hingga musim panas 2027. Hal ini sudah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah Shin Tae-yong berhasil membawa timnas U23 Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024 pada April lalu. Shin Tae-yong juga telah menunjukkan kemampuannya dengan membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun hingga kini ia belum menandatangani kontrak baru tersebut sehingga masa depannya masih belum pasti. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI telah mengirimkan kontrak baru secara elektronik kepada Shin Tae-yong yang saat ini berada di Korea Selatan. Namun dokumen tersebut belum dikembalikan sehingga nasib Shin Tae-yong masih belum jelas. Ada laporan dari Korea Selatan bahwa Shin Tae-yong termasuk dalam daftar pelatih yang dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Erick Thohir menyatakan bahwa ia tidak akan menghalangi jika Shin Tae-yong ingin kembali ke Korea Selatan. Legenda sepak bola Korea Selatan, Lee Chun-soo, menyatakan dukungannya untuk Shin Tae-yong. Menurut laporan dari Chosun, ada 12 kandidat pelatih untuk timnas Korea Selatan dan Lee Chun-soo mendukung Shin Tae-yong atau Hong Myung-bo, pelatih Ulsan Hyundai saat ini. Kita harus memilih pelatih yang kompeten untuk tim nasional, kata Lee Chun-soo seperti dilansir dari Wikitre. Lee Chun-soo menambahkan daftar 12 kandidat itu tidak akurat. Mereka hanya mencoba memilih pelatih asal Korea Selatan. Lebih baik merekrut pelatih asing. Jika tidak, saya hanya mendukung 2 kandidat, yaitu Hong Myung-bo dan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pernah melatih timnas Korea Selatan dari 2015 hingga 2018 dan memimpin tim tersebut di Piala Dunia 2018 meskipun tidak berhasil lolos dari fase grup. Namun, pada saat itu Korea Selatan di bawah asuhannya berhasil mengalahkan Jerman dan mengeliminasi mereka dari turnamen. Erick Thohir tak bisa menahan kepergian Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, menyoroti rumor bahwa Shin Tae-yong mungkin akan meninggalkan timnas Indonesia untuk kembali melatih di Korea Selatan. Kabar ini mencuat setelah Shin Tae-yong dilaporkan mendapat minat dari Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) untuk mengarsiteki timnas Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min dan rekan-rekannya. Rumor ini memicu kehebohan, terutama jika benar terjadi, karena akan sangat mengecewakan bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia, termasuk membawa tim senior melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menurut Bung Ropan, realisasi minat KFA terhadap Shin Tae-yong tidak akan semudah yang dibayangkan. Sudah ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk tetap melatih timnas Indonesia lebih lama. Saya pikir tidak akan semudah itu. Melihat komitmen Shin Tae-yong dengan PSSI, khususnya dengan Ketua Umum Erick Thohir, karena sudah ada pembicaraan mendalam antara mereka, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 23 Juni 2024. Ia juga menambahkan bahwa 2 minggu lalu PSSI melalui Erick Thohir sudah mengajukan kontrak baru kepada Shin Tae-yong, tetapi belum ditandatangani.
Shin Tae-yong kembali ke Korea untuk pemulihan kesehatan dan perawatan di rumah sakit. Bung Ropan meminta para pecinta sepak bola di Indonesia untuk menunggu apakah Shin Tae-yong akan kembali dan menandatangani kontrak baru atau tidak. Dijadwalkan jika kondisinya fit, Shin Tae-yong akan menghadiri undian pra-Piala Dunia Zona Asia pada 27 Juni 2024 di markas besar AFC, Kuala Lumpur, Malaysia. Bung Ropan juga menjelaskan bahwa Erick Thohir menanggapi rumor ketertarikan KFA terhadap Shin Tae-yong dengan bijak. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan Shin Tae-yong. Jika Korea Selatan menginginkannya dan Shin Tae-yong bersedia, PSSI tidak akan menghalangi meskipun sudah ada kesepakatan mengenai kontrak baru. Sehingga banyak rumor yang beredar apakah STY belum teken kontrak baru karena melihat adanya kesempatan melatih timnas Korea Selatan. Itu masih menjadi tanda tanya, jelas Bung Ropan. Tapi Pak Ketua dalam kurung, Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ada pada STY. PSSI tidak akan menghalangi jika Korea Selatan dan STY setuju, tambah Bung Ropan. Erick Thohir akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut ketika Shin Tae-yong kembali untuk menyelesaikan tanda tangan kontrak yang sudah diajukan sebelumnya. Jika Shin Tae-yong benar diambil oleh KFA, Bung Ropan percaya Erick Thohir sudah menyiapkan daftar pelatih grade A untuk menangani timnas Indonesia. Bung Ropan juga mengingatkan pengalaman pahit Shin Tae-yong yang pernah dilempari telur setelah Korea Selatan gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2018. Meskipun berhasil mengalahkan juara bertahan Jerman 2-0. Mari kita lihat apakah Shin Tae-yong akan kembali ke Korea Selatan atau melanjutkan prosesnya bersama timnas Indonesia. Tiga bukti Shin Tae-yong tak akan belot ke Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kini dikaitkan erat dengan bursa perekrutan pelatih timnas Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Shin Tae-yong belum menandatangani kontrak barunya dengan timnas Indonesia yang membuat supporter khawatir ia akan membelot ke negaranya sendiri. Saat ini Shin Tae-yong tengah menjalani perawatan di rumah sakit setelah kembali dari Indonesia. Meskipun demikian, Shin Tae-yong bukanlah sosok yang mudah meninggalkan komitmennya. Pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhannya seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 adalah bukti nyata dari dedikasinya. Berikut adalah 3 bukti bahwa Shin Tae-yong tidak akan membelot ke Korea Selatan. Yang pertama, keinginan menantang Korea Selatan. Shin Tae-yong memiliki semangat untuk menantang negaranya sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan timnas U23 Korea Selatan dari Piala Asia U23 2024 pada Mei lalu, ia kembali menantang tim senior Korea Selatan. Dengan undian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilakukan pada Kamis 27 Juni 2024, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat bertemu dengan Korea Selatan di putaran ketiga. Selanjutnya banyak pertemuan dengan Erick Thohir. Shin Tae-yong dan Erick Thohir memiliki hubungan profesional yang kuat. Target Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan timnas U23 ke Piala Asia U23 dibalas dengan janji perpanjangan kontrak hingga 2027. Meski baru setuju secara lisan, mereka telah membahas berbagai rencana jangka panjang untuk timnas Indonesia, termasuk persiapan kualifikasi Piala Dunia dan program naturalisasi pemain keturunan. Dan yang terakhir, loyalitas sebagai one-man club. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang loyal. Sebagai pemain, ia hanya membela Seongnam Ilhwa di Korea Selatan. Setelah KFA dan pelatih Ulis Tilike berpisah, Shin Tae-yong mengambil alih posisi pelatih timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2018. Dengan persiapan yang singkat, ia berhasil membawa Korea Selatan meraih 1 kemenangan meski harus menghadapi 2 kekalahan. Setelah masa tugasnya di Piala Dunia 2018 berakhir, ia sempat dilempari telur oleh supporter yang kecewa sebelum akhirnya direkrut oleh PSSI pada akhir 2019. Ketika Shin Tae-yong diambil oleh KFA, Bung Ropan percaya bahwa Erick Thohir telah menyiapkan daftar pelatih grade A untuk menangani timnas Indonesia. Namun dengan loyalitas dan dedikasi yang ditunjukkan Shin Tae-yong, besar harapan bahwa ia akan melanjutkan perjalanannya bersama timnas Indonesia. Mari kita tunggu apakah Shin Tae-yong akan kembali ke Korea Selatan untuk mengejar target baru atau melanjutkan prosesnya bersama timnas Indonesia. Media Vietnam tak percaya Shin Tae-yong didekati Korea Selatan.
Isu mengenai ketertarikan timnas Korea Selatan terhadap Shin Tae-yong telah sampai ke Vietnam, namun media lokal di sana meragukan kebenaran kabar tersebut. Tetao 247.com media Vietnam yakin bahwa Shin Tae-yong sudah berkomitmen dengan timnas Indonesia dan percaya kontrak barunya akan segera diumumkan. Pelatih Shin Tae-yong belum bisa menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, tulis Tetao 247.com. Di saat merebaknya rumor Federasi Sepak Bola Korea mendekati Shin Tae-yong, mustahil ia melatih timnas Korea Selatan. Media tersebut menambahkan besar kemungkinan kontrak pelatih Shin Tae-yong akan segera diumumkan menyusul putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Rencana persiapannya sudah dijabarkan saat ini dan pelatih Shin Tae-yong akan menjadi bagian penting timnas Indonesia pada kampanye kali ini. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan muncul selanjutnya mengenai Shin Tae-yong, timnas Indonesia, dan timnas Korea Selatan.